Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ila dinil Islam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadinil ummiyil ladzi da'ana ila dinil malikil 'allam. Wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala mamarrid duhuri wal ayyam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunji qailaha min ahwali yaumiz ziham. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih berkenan memberikan kita semua keimanan dan ketakwaan dalam hati, sehingga bisa terus istiqomah dalam menunaikan ibadah sholat Jum'ah. Salawat dan salam semoga terus mengalir kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah sukses dalam menyebarkan Islam dengan penuh rahmat dan kasih sayang. Selanjutnya, khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri dan semua jamaah yang hadir pada pelaksanaan sholat Jum'ah ini untuk terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memperbanyak ibadah dan kebajikan serta menjauhi semua larangannya. Sebab tidak ada bekal yang lebih baik untuk dibawa menuju akhirat selain ketakwaan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salah satu peristiwa luar biasa yang terjadi pada bulan ini adalah Isra Mi'raj. Perjalanan yang sangat jauh dan sulit untuk digambarkan dengan akal. Namun bisa Rasulullah tempuh dengan tempo waktu yang sangat singkat. Bahkan akal tidak bisa menerima kenyataan itu jika tidak dilandasi dengan keimanan yang matang. Isra adalah peristiwa ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memperjalankan Rasulullah dari Masjidil Haram Mekah menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Sedangkan yang dimaksud dengan Mi'raj adalah peristiwa berikutnya, yaitu dinaikannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melintasi lapisan-lapisan langit tertinggi sampai batas tidak dapat dijangkau dengan pengetahuan malaikat, manusia maupun jin. Semua itu terjadi dalam satu malam. Berkaitan dengan hal ini, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Artinya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia maha mendengar, maha melihat. Quran Surah Al-Isra ayat 1. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ayat tersebut menjelaskan bahwa hikmah adanya Isra Mi'raj adalah Allah hendak memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya kepada Nabi,
Hal itu sebagaimana dikisahkan oleh Syekh At-Tantawi dalam kitab tafsirnya, Tafsir Al-Wasit lil Qur'anil Karim, halaman 259, untuk menunjukkan betapa mulianya Nabi di sisi Tuhannya, sekaligus untuk menambah keyakinan dalam menyampaikan risalah dan amanahnya. Tanda-tanda kebesaran Allah itu diantaranya Rasulullah mampu melihat malaikat Jibril dengan wujudnya yang asli. Ia memiliki 600 sayap hingga bisa menutup langit. Allah juga memperlihatkan surga, neraka, dan beberapa keajaiban lainnya. Selain untuk memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah, terdapat hikmah lain yang juga sangat penting untuk kita ketahui bersama, yaitu untuk menenangkan dan membahagiakan Rasulullah dari kesedihan yang menimpanya. Kejadian itu sebagaimana dikisahkan oleh Syekh Ali Muhammad As-Solabi dalam kitab Sirah Nabawiyahnya. Ia mengatakan bahwa sebelum peristiwa Isra Mi'raj, Rasulullah mendapatkan ujian bertubi-tubi. Di antaranya pada tahun ke-7 setelah hijrahnya Nabi, orang Quraisy membuat kesepakatan untuk tidak menjalin hubungan dengan Nabi. Kemudian Nabi pindah ke lembah Abi Yusuf untuk berkumpul dengan kerabat dan keluarganya. Di lembah itu Nabi hidup terlonta-lonta karena orang Quraisy berupaya keras agar tidak ada bahan makanan yang sampai pada tempat tersebut. Di tempat inilah Rasulullah menjalani hidup selama 3 tahun. 3 tahun setelah itu, orang Quraisy sepakat untuk membatalkan kesepakatan tersebut. Mereka merobek piagam perjanjian yang tergantung di Ka'bah. Dengan kesepakatan tersebut, akhirnya Rasulullah keluar dari lembah pada tahun ke-10 nubu'ah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sudahkah ujian Rasulullah saat itu? Ternyata tidak, ma'asyiral muslimin. Pamannya Abu Thalib yang selalu mendukung dakwahnya dan menjaganya dari gangguan orang-orang Quraisy wafat. 2 bulan setelah itu, istri Rasulullah Sayyidah Khadijah, wanita yang sangat membantu perjuangan dakwahnya, juga wafat. Dari sinilah undangan Isra Mi'raj datang dari Allah kepada Rasulullah. Faja'at diyafatul Isra'i wal Mi'raj min ba'di dzalika takriman minallahi wa tajdidan li'azimatihi wa sabatihi. Artinya, maka datanglah undangan Isra Mi'raj setelah itu sebagai penghormatan Allah sekaligus penyegaran tekad dan keteguhannya. Dengan demikian, hikmah dari terjadinya Isra Mi'raj ini adalah untuk menenangkan dan menguatkan tekad dakwah Rasulullah setelah ujian yang datang silih berganti kepadanya. Demikian khutbah Jum'ah perihal hikmah terjadinya Isra Mi'raj. Semoga bermanfaat dan membawa berkah bagi kita semua, serta bisa menjadi penyebab untuk meneladani Rasulullah dalam bertindak, berucap, dan berbuat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Usikum ibadallah wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun wa akhussukum wa iyaya ala ta'atillahi wa ta'atir rasulih fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. Wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina qamu bihifdhish syari'ah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله سيد المشفعين يوم القيامة. أيها الناس اتقوا الله حق تقواه وراقبوه مراقبة من يعلم أنه يراه. آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم بما تصنعون. أقيموا الصلاة.